Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelah sini boleh agak pindah ke sini. Jadi yang jemaat yang terlambat datang boleh mengisi bangku yang ada di sebelah sana. Ya, boleh agak geser-geser sedikit ke kanan saya atau ke kiri saudara. Jadi yang jemaat yang terlambat datang bisa mengisi bangku yang ada di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Mari berdoa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami masih boleh ada dan beribadah kepada Tuhan secara khusus di bulan yang baru. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua semata-mata hanya karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bawa hati dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu layakkah setiap kami. Kami akui segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, melawat setiap kami yang datang, sehingga yang datang dengan sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya saat Tuhan Yesus hadir bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, tidak ada perkara-perkara yang sukar bagi Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu melimpah atas kami pagi hari ini. Tempat ini kuduskan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan bertahta di tengah-tengah kami, dan setiap roh-roh kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Karena kami percaya pagi hari ini kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena ada Yesus bersama-sama kami. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Ku serahkan
Tuhan, senang kamu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, selamanya katakan bersama Yesus ku
sukacita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Apa saudara di tempat kudus. Saudara siap? Sama-sama katakan Allah ini bersorak. Katakan hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersorak. Katakan hei Allah bangkit, amin, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali katakan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Selamat kembali diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan terus menguatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Mari sekali kita naikkan pujian. Saat ku sendiri,
Engkau mendengar seruan jemaat-Mu yang Kau kasih. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, menyertai kami sampai akhir hidup kami. Ini kerinduan kami di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah di dalam pujian penyembahan umat-Mu. Berkati pujian penyembahan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya kami merindukan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari urapi setiap kami. Berikan kami hati hamba, hati yang mau duduk tenang, telinga sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba percaya Engkau memberkati benih firman itu, sehingga benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, sehingga umat-Mu yang dalam dan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa dalam-Mu, yang susah disembuhkan dan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, sehingga umat-Mu kembali membawa berkas-berkas yang baru. Mereka menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saudara perlu kasih dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Aku. Amin. Siapa yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus? Haleluya. Siapa? Oh, angkat tanganmu. Terima kasih, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk tidak berlama-lama, hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Matius 11 ayat pertama sampai ayat ke-6. Sudah ketemu yang bawa Alkitab? Ada juga yang belum sempat bawa Alkitab, ada di layar. Kita baca bersama saudara dan saya. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan di ayat yang genap. Matius pasal 11 ayat pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Pembahasan kita hari ini di ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Bayangkan, Yesus sudah banyak membuat mujizat demi mujizat. Kok masih ada orang yang kecewa? Masih ada orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Mereka masih ada yang kecewa, ada yang tidak menolak, ada yang menolak. Bahkan sampai Rasul Yohanes yang saat itu di penjara berkata, betulkah engkau yang akan datang setelah Aku? Ini murid-murid Yesus sendiri kurang percaya, saudara. Nah, saya sangat berharap hari ini kita tidak menjadi kecewa dalam mengikut Yesus. Amin. Tema hari ini saya beri tidak menjadi kecewa. Pembahasan kita terambil dari ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.
Kenapa Yesus berkata demikian? Berarti ada orang yang kecewa dan menolak Yesus. Betul nggak? Ada kan? Muridnya sendiri ada yang melakukan. Kita sebagai murid-muridnya sama hari ini, saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara. Adakah kecewa dan menolak Yesus? Nah, tema hari ini tidak menjadi kecewa. Mengapa? Pertanyaannya, kita tidak boleh menjadi kecewa. Yang pertama, kita baca dalam Matius 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57. Silakan Bapak Ibu baca dengan suara nyaring dan pelan. Supaya Anda tidak menjadi kecewa dan menolak. Kalau Anda ditolak, ingat, Yesus saya ditolak, tidak kecewa. Orang menjadi kecewa, Yesus ditolak. Kenapa? Karena orang melihat, oh Yesus itu siapa? Dia anak tukang kayu. Bukankah saudaranya ada bersama dengan kami saat ini? Artinya ada kurang percaya kepada Yesus, sehingga mereka kecewa. Mana mungkin Yesus boleh melakukan itu? Nah, apa yang terjadi akibatnya saat mereka menolak Yesus? Ada di ayat 58 dari pembacaan kita Matius 13. Firman Tuhan berkata apa? Dan karena tidak percaya mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di sini. Jadi hati-hati saudara. Jangan-jangan kita termasuk di antara murid-murid itu, ya, yang kecewa. Mungkin kita sakit, mungkin kita susah saudara, mungkin ada masalah persoalan dalam hidup kita. Masa Yesus sampai saat ini tidak pernah menolong saya? Masa Yesus ini kok yang lain dia tolong saya tidak? Kadang mungkin timbul pikiran di dalam jemaat kita. Ada nggak yang begitu? Jujur aja lah. Ada nggak? Saya ini perlu keuangan. Mana Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan berkata beranak cuculah dan kuasailah bumi. Mana Tuhan sampai saat ini? Kadang kan sudah mulai ada emosi yang tidak percaya. Kita sudah mulai kecewa dengan Allah yang kita sembah. Ya, halo, ada nggak? Jujurlah, ya. Kalau ada sampai saat ini, saya katakan jangan pernah kecewa. Anda akan menolak Yesus, dan saat Anda kecewa, tidak banyak mujizat terjadi. Ada amin? Tidak banyak mujizat terjadi di sini. Karena kita kecewa, kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saya pun terus terang tiap hari selama beberapa hari saya merasa tidak enak badan, ya, demam, berpilek, bahkan sakit dada saya. Dan saya tahu mungkinkah ini adalah gejala dari COVID. Tapi saya tetap percaya bahwa segala penyakitku sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus, setiap kita yang percaya disembuhkan dalam nama Yesus. Supaya kita tidak kecewa, perkatakan firman Tuhan itu, dan yakinlah mujizat banyak terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan pernah melakukan kuasa Tuhan, ya. Nanti kita seperti murid Yesus juga, ada orang-orang yang mengikut dia. Mana mungkin siapa itu Yesus, anak tukang kayu, ya. Kenapa tak ada pertolongannya sampai saat ini?
Saya membutuhkan, saya sakit, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh pemulihan, usaha dan segala macam pekerjaan. Saya hanya ingatkan, jangan pernah menolak, karena Yesus sendiri pun sudah ditolak. Dan kalau ada yang memberitakan firman lantas Anda ditolak, jangan kecewa, karena Yesus saja sudah ditolak. Ingat itu ya. Apapun yang Anda lakukan untuk memberitakan firman, kalau masih ada orang yang menolak, jangan pernah kecewa, karena Yesus saja ditolak ya, apalagi kita ini. Oleh sebab itu tidak banyak mujizat terjadi di mana Yesus ditolak ya. Jadi kalau Anda dikecewakan orang sebagai pemberita firman, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kecewa juga. Tapi ingat, Yesus sudah ditolak juga orang, dan banyak orang kecewa, sehingga Anda tetap fokus dan siap melayani Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa kita tidak boleh menjadi kecewa? Yohanes 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke Yohanes 16 ayat pertama sampai ayat pertama sampai ke 4. Silakan kita baca bersama, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal apa yang Bapa maukan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Hal ini tidak kukatakan kepadamu. Ya, sampai di situ ayat 4. Poin yang kedua, saudara tidak usah kecewa kalau ditolak. Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 bahwa mereka yang berbuat demikian di ayat 3, mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Jadi orang yang kecewa, bahkan yang menolak firman Tuhan, adalah orang yang tidak mengenal Bapa dan Anak. Jangan pernah gentar. Tuhan sudah mengatakan, apabila saatnya kamu datang, saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu, ya, kamu akan dikucilkan, ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kejadian ini banyak terjadi saat ini baru-baru, saudara. Berhasil Tuhan itu baik ya, banyak teroris yang ditangkap. Mereka mengatakan itu dia berbuat baik, tapi Yesus sudah mengatakan itu sudah kuperingatkan akan kamu bahwa mereka yang kecewa adalah mereka yang tidak mengenal Bapa dan Anak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ada yang kecewa dan menolak Yesus. Kalau ada, berarti saudara dan saya tidak mengenal Bapa dan Anak. Oke? Nah, betulkah pertanyaannya, kita ini mengenal Bapa dan Anak sehingga kita tidak kecewa dan menolak Yesus? Atau lain di mulut, lain di hati? Jangan-jangan kita kan berkata demikian, tidak, aku percaya, aku tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Atau adakah di antara kita yang masih kurang percaya
sehingga mujizat tidak banyak terjadi dalam kehidupan saudara. Dan ingat, orang yang kecewa mengenal Yesus adalah orang yang tidak mengenal Bapa dan Anak. Jadi kalau ada di antara saudara dan saya memberitakan firman, menyatakan kasih Tuhan, lalu mereka menolak, jangan kecewa, karena Yesus pun sudah ditolak, karena mereka tidak mengenal Bapa dan Anak. Kita mengenal Bapa dan Anak, ada akibat, ada hikmat. Kalau kita mengenal Bapa dan Anak, ada hasil pembenaran. Ada hasil pembenaran bagi saudara dan saya yang mengenal Bapa dan Anak, yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Ada hasil pembenaran. Jadi banggalah menjadi orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus, karena ada hasil pembenaran yang firman Tuhan katakan. Mari kita buka firman kita di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5, supaya saudara jangan pernah kecewa kalau orang menolak saudara di dalam melayani ataupun di dalam keluarga. Saya pun dulu banyak yang menolak saya, banyak yang kurang percaya. Masa seorang okkultisme, seorang yang tidak punya pendidikan teologi, tidak punya pendidikan tinggi, boleh dipakai Tuhan? Loh, ini di sidang jemaat, sidang gembala loh, mereka tidak percaya, mereka bertanya-tanya, di mana kamu belajar teologi? Siapa yang ngajak kamu memberitakan firman Tuhan? Karena mereka tahu saya orang yang okkultisme, hidup okkultisme. Tapi mereka juga lupa akan firman Tuhan, bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajak kamu. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kamu. Dan di saat Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menginjak ular kalajengking, untuk memberitakan firman Tuhan, maka mengusir setan dan menumpangkan tangan di atas kepala orang sakit. Maka orang-orang sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Mereka lupa, tapi saya ingat akan firman Tuhan. Bahkan banyak teman-teman saya menolak, tidak percaya, saudara. Tapi saya tidak pernah kecewa. Nah, mereka menolak, tapi saya ingat firman Tuhan. Yesus saja ditolak, tidak banyak terjadi mujizat. Nah, ada hal pembenaran bagi kita yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Ini poin yang sangat-sangat penting kita harapkan. Coba baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Sebab kita kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita Yesus. Oleh Dia kita juga oleh Tuhan masuk dengan oleh kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita terdiri dan kita bermudah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya saja kita malah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keturunan, dan keturunan menimbulkan puji, dan dalam puji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ada hal pembenaran bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Ada 4 poin yang saudara miliki saat saudara tidak kecewa dan menolak Yesus. Di dalam Alkitab Roma 5 ayat 1. Yang pertama, hasil pembenaran bagi kita
Kita dibenarkan karena iman. Amin. Ayat 1 tadi dan pembacaan. Sebab kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saat saudara tetap beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus membenarkan saudara dan saya. Amin. Kalau Dia yang membenarkan saudara dan saya, siapa yang akan menyalahkan kita? Amin. Kok bingung? Kalau Dia yang membenarkan kita, siapa yang akan menyalahkan kita? Yang kedua, apa yang kita dapat dari pembenaran bagi kita? Yang kedua, kita peroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah. Ayat 2 dari Roma 5. Oleh karena Dia, kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menolak, apalagi menolak, ya. Karena ada pembenaran yang Tuhan berikan bagi saudara. Kita peroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah. Saudara rindu? Saudara mau tetap percaya kepada Yesus? Ya, supaya saudara dan saya dibenarkan karena iman. Saudara dan saya peroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, dari hasil pembenaran bagi kita, kita juga memperoleh ketekunan, ya. Sebab ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 3 dan 4 dari pembacaan kita 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau ada orang yang kecewa, pasti dia tidak tahan uji, pasti tidak ada pengharapan dia. Amin. Saudara mau menerima poin-poin ini? Dan yang keempat, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini hasil pembenaran bagi kita di ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi kalau hari ini masih ada ganjalan di dalam kehidupan saudara dan saya selalu mengumpamakan dengan tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri 10 kamar atau kos-kosan lah, ya. Yang lain kita sudah bisa serahkan kepada Tuhan. Mungkin ya kita sudah tidak suka dengan perbuatan-perbuatan zina. Mungkin kita sudah tidak berjudi. Mungkin kita sudah dan lain-lain. Pokoknya 9 kamar sudah kita serahkan sama Tuhan, ya. Tapi masih ada 1 kamar yang kita belum serahkan sama Tuhan. Pertanyaannya, maukah Roh Kudus bertahta dalam kehidupan saudara? Namanya saja Roh Kudus, Dia tidak akan masuk di dalam hidup saudara.
masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, tidak bisa mengampuni, tidak boleh mengasihi, tidak bisa melupakan kesalahan orang, tidak bisa menerima orang yang telah melukai kita. Inilah amal yang kita pegang, yang kita tidak mau lepaskan kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan, yang 9 silahkan, yang 1 jangan dulu. Kita selalu katakan, kan saya masih hidup di dunia ini sebagai manusia daging, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa mengasihi. Pertanyaannya, bolehkah tidak mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat? Kata Tuhan Yesus, engkau adalah pendusta, engkau adalah penipu. Ini yang banyak dialami oleh umat Tuhan. Tidak boleh mengampuni. Ini yang saya bertahun-tahun menangis. Beri kemampuan Tuhan untuk saya bisa mengampuni, untuk saya bisa melupakan orang yang menyakiti saya. Dan Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu harus menjadi terang dan garam dunia. Engkau mengasihi, mengampuni. Gampang sekali. Kalau mungkin orang yang kita tidak lihat, yang mungkin kita tidak bersama setiap hari, yang tidak ada di samping kita, melakukan hal-hal yang menyakitkan, gampang kita lupa. Mungkin ya sudahlah. Tetapi orang yang bersama dengan kita, yang setiap hari bersama dengan kita, maukah saudara melupakan? Maukah saudara mengampuni dia, sehingga saudara boleh mengalami kasih anugerah Tuhan Yesus? Saudara, berkali-kali saya bersaksi, kehidupan saya, masa lalu saya, dan berjanji di usia 50 tahun setelah anak saya besar, saya akan meninggalkan mereka, menceraikan istri saya karena SH, saudara. Bukan sarjana hukum, tapi sakit hati. Setelah lama saya bertemu, dan Tuhan menguatkan saya untuk bisa mengasihi, mengampuni. Maka firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara saya. Ini yang sangat membuat saudara akan berbahagia, akan menikmati kasih tawaran Tuhan di dalam hidup. Ini poin-poin hasil pembenaran kita karena iman percaya, karena kita tidak menolak apalagi meninggalkan Yesus. Mungkin ada di antara sesama kita yang menyakitkan kita, yang membuat kita kecewa. Kita sudah mulai berseberangan. Ingat firman Tuhan berkata, Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat 30. 1, 2, 3. Janganlah bertumbuh bersama
lalat di antara gandum jangan pernah dicabut. Kalau saudara cabut, gandum pun akan ikut tercabut. Berarti saudara kecewa, menolak orang yang tidak mempercayai Bapa dan Anak. Saudara kecewa, saudara juga akan kembali seperti itu. Karena orang yang kecewa akan Yesus, orang yang tidak percaya akan Yesus adalah orang yang belum mengenal Bapa dan Anak. Jadi kalau saudara dan saya menganggap itu lalat lalu mencabut, berarti saudara juga sendiri kecewa akan orang itu. Betul tak? Saudara kecewa akan orang itu, saudara sendiri mulai kurang percaya, kecewa kepada firman Tuhan. Berarti saudara dan saya dengan sendirinya menolak, tidak mengenal Bapa dan Anak. Oleh karena kalau ada di antara sekian banyak, apalagi kalau sampai ribuan jemaat, pasti ada yang modelnya seperti ini. Ya, lalat dan gandum akan tumbuh bersama. Kalau kita merasa kita gandum, lalu kita cabut lalat itu, maka kita pun akan tercabut. Kita pun akan kecewa. Kita pun mulai tidak percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih saudara dan saya. Oleh sebab itu berdoalah selalu. Perlihatkanlah kasih itu, kasih Yesus di dalam hidup saudara. Perlihatkanlah kepada lalat itu. Siapa tahu dia akan berubah. Kalau kita mencabut lalat itu, maka gandum pun akan tercabut. Kalau gandum tercabut, sama dengan kita juga menjadi kecewa. Kita tidak boleh menjadi saksi Kristus. Kita tidak boleh menyalurkan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu atau berkata benar-benar, kumpulkanlah dahulu lalat, ikanlah berkas-berkas pada dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu. Sebab kalau tidak, maka kita pun akan tercabut. Firman Tuhan mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Supaya apa janji firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1-5 digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu saya selalu katakan, tidak mungkin saudara dan saya mampu tanpa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Mintalah selalu, rindukanlah Roh Kudus hati. Rindukanlah, laparlah dan haus akan Dia untuk memenuhi baiknya. Kalau Dia ada dalam kehidupan saudara, yakinlah kasih Kristus akan nyata. Saudara akan menjadi terang dan garam dunia. Saudara akan memberitakan Injil yang terbuka di hadapan banyak orang. Sehingga yakin dan percaya ada saatnya orang yang tadi kecewa dan menolak Yesus
akan kembali, akan bersama-sama untuk kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Ini firman Tuhan. Saya tidak mau jauh. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Lepaskanlah apa yang menjadi kesenangan saudara yang belum mau menyerahkan seluruh hidup ini untuk dikuasai oleh Tuhan. Kalau saudara mungkin sudah melepaskan 9 kamar untuk Tuhan Yesus ada, dan 1 masih belum bisa dilepaskan. Hari ini, sebelum kita menyambut tubuh dan darah Yesus, mintalah kekuatan Tuhan Yesus. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menyucikan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh melepaskan yang satu itu, yang penuh kedagingan, yang penuh kemarahan, kebencian, emosi, dendam, dan segala sesuatu. Sehingga yakinlah Roh Kudus akan datang membuka dan menjamah hal itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saat ini dia ada di sini. Akan bersamamu, akan bersamamu. Kau selesaikan hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Engkau begitu dikasih Tuhan. Dia mati bagi saudara dan saya. Dia bangkit bagi saudara dan saya. Dia akan datang. Mari bangkit saudara, buka hatimu, naikkan pujian ini. Kita bangkit. yang masih terikat, yang masih belum mau melepaskan, saat ini mereka hati. Mari hancurkan setiap kesombongan, keangkuhan, amarah, dendam, dan segala macam kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa mantra di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Sakit penyakit kami ikat, kami cabut, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Abang percaya Engkau sudah melawan setiap
Engkau sudah menguatkan yang lemah. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Engkau sudah melepaskan kutuk-kutuk keturunan kuasa-kuasa segala macam yang bukan dari Engkau. Bahkan Engkau sudah memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan duduk, kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Kita angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat. Dan saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Naikkan pujian ini. Sudah dibuat laut yang dalam. Haleluya. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perlindungan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Mari berterima kasih Tuhan. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berikanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakan kami untuk melayani perjamuan kudus. Dan naikkan kembali perjamuan kudus dibagikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dan meminta pengampunan dosa. Kalau sampai detik ini masih ada yang menyakitkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan, minta pengampunan, dan biarlah tubuh Kristus semakin besar di dalam tubuh jasmani saudara, dan tubuh jasmani saudara semakin kecil dalam tubuh Kristus menggantikannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami membunuhnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari saudara, sebagai ungkapan syukur, jangan tinggal diam, kita belajar bahwa kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika ia serahkan anaknya. Dia mengasihi saudara. Dia begitu mengasihi Allah, begitu mengasihi saudara. Dia berikan anaknya bagi saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan menyembuhkan setiap penyakit. Mari naik
Biarlah Engkau mendengarkan seruan umat dan memberkati mereka selama hidup jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasih. Mereka mau sembah Kau. Oleh sebab itu hamba berdoa, Roh Kudus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawan mereka, sucikan, kuduskan mereka dengan darah, sentuh hati mereka, ubah hidup mereka seperti yang Kau ingini. Jadilah pada mereka, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh menjadi emas yang murni di hadapan-Mu. Mereka boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau membentuk mereka bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Engkau membersihkan mereka, dan Engkau mendapati mereka menjadi emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan jemaat-Mu. Mereka tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu. Oleh sebab itu pegang tangan kami, tuntun langkah kami untuk dapat berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kami tidak kecewa dan menolak Engkau. Dan kami akan menerima janji-janji Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1-5. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun yang Kau lewati. Tubuh dan darah-Mu sudah menyucikan mereka, sudah memberkati mereka, sudah mengubah mereka dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya sudah diberkati oleh tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih juga untuk kehadiran jemaat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore lewat Google Meet. Bagi yang punya anak-anak boleh bergabung bersama-sama. Nanti linknya dibagikan oleh Nakaresa. Dan kemudian
Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu depan, ibadah raya GBI Anugerah hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30 pagi, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Binjel Masih. Dan kemudian ada laporan keuangan. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di meja sebelah sana. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan semua boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, menjadi remah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans, yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya berkat pemeliharaan, kesehatan, kekuatan terus menyertai hamba-Mu, memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun beliau berada. Biarlah ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan lewat pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh mengembalakan gereja-Mu GBI Anugerah di tempat ini. Dan biarlah semuanya boleh kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terus nyatakan atas jemaat-Mu GBI Anugerah. Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, para orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, suami istri diberkati dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kami boleh melihat Tuhan dalam hidup kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, mereka yang sedang pergumulan. Kami percaya Tuhan hadir di sana, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga umat-Mu tidak menjadi kecewa, tetapi sungguh-sungguh menggantungkan pengharapannya di dalam Tuhan. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun hari-hari ini begitu sulitnya, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, janji Tuhannya, dan amin. Berkati umat-Mu yang sedang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang studi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sekalipun mereka sedang online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mereka mungkin yang dalam keadaan sakit, Tuhan mari Kau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lalai Tuhan ingatkan kembali dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biarlah di minggu-minggu yang akan datang boleh kembali bergabung beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan program-program ibadah kami, ibadah sekolah minggu online ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan juga hadir di sana melawat anak-anak kekasih kami. Kami juga berdoa memberkati ibadah raya minggu depan. Tuhan berkati Bapa, menyatakan kuasa-Mu, semua hamba-hamba yang mengambil bagian. Tuhan memberkati, urapi dengan urapan yang baru, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam program-program ibadah kami. Kami juga berdoa memberkati persembahan umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya apa yang umat-Mu tabur, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Mereka mengembalikan milik-Mu persepuluhan mereka. Tuhan memberkati dengan janji firman-Mu, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Mereka mengembalikan korban syukur mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di tempat ini diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan hotel tempat kami beribadah. Tuhan memberkati pemilik, bahkan semua staf karyawan. Mereka boleh juga menikmati kasih kuasa dan sukacita. Bahkan tamu yang ada di hotel ini, kami berdoa biarlah mereka juga boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan kuasa Tuhan menyertai kota kami. Kami hanya berserah kepada-Mu karena kami percaya Tuhan yang hebat yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdaulat atas kota kami. Kami serahkan Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan atas kota kami. Berkati pemerintahan yang ada, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan ini Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Bangsa kami Indonesia kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus bangsa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah
Engkau curahkan hujan pertobatan, keselamatan atas bangsa kami. Dan kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa boleh sujud menyembah Tuhan dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua staf jajarannya. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau ada bersama dengan kami Roh Kudus. Dan Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah membenarkan kami. Bahkan Engkau sudah ada dalam hidup kami. Engkau sudah sucikan kami. Engkau sudah selamatkan kami. Engkau sudah berikan pedang roh bagi kami. Engkau sudah sembuhkan setiap kami dengan bilur-bilur-Mu, sehingga kami menjadi sembuh dan dipulihkan, bahkan diberkati, menjadi orang-orang kesayangan-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu, menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam setiap kehidupan umat yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapan-Mu. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang Kau kasihi.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di langit, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sementara engkau kerjakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.